Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ibu akan buat video tentang koordinat kartesius. Ibu akan ngerangkap semuanya kayak pola bilangan kemarin. Jadi koordinat kartesius ini satu intinya, kalian harus bisa menggambar. Makanya ibu awal kemarin bilang siapkan buku kotak-kotak karena itu biar rapi. Ibu aja sampai sekarang kurang begitu rapi kalau menggambar di papan tulis tanpa bantuan buku kotak-kotak. Oke, kita langsung aja ya. Koordinat kartesius itu kuncinya X sama Y, sumbu X sama sumbu Y. Nah, sumbu X itu apa sih Bu Anggi? Sumbu X itu yang tidur ini loh, horizontal, yang tidur. Anggap aja ini lurus ya. Sumbu X itu yang horizontal, titik tengahnya 0. Oke, ingat dengerin. Kalau ke kanan dia itu positif. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya gitu. Ini jangan lupa kasih sumbu aja. Ini namanya sumbu X. Kanannya 0 itu positif, kirinya 0 itu negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Ini permisalan. Paham ya? Sumbu X itu adalah sumbu yang horizontal, yang tidur. Kemudian sumbu Y itu yang mana Bu Anggi? Sumbu Y itu yang vertikal, yang berdiri. Anggap aja nih lurus ya. Nah, kalau sumbu Y itu dia yang atasnya 0 itu positif. Atas 0, atasnya 0 itu dia positif. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau bawahnya 0 itu baru negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Jadi di sini ibu tekankan kalian harus bisa menggambar sumbu. Koordinat kartesius ini kalian harus bisa menggambar sumbu X sama sumbu Y, wajib. Sekali lagi, sumbu X itu yang tidur, yang horizontal, yang horizontal. Nah, sebelah kanan itu positif, sebelah kiri itu negatif. Kalau sumbu Y itu dia atasnya positif, bawahnya negatif. Sudah paham? Harus paham. Oke, lanjut. Dah, itu tentang sumbu. Yang kedua, membaca dan menentukan koordinat. Oke, sekarang ibu punya titik. Titiknya di sini. Ini ibu kasih nama titik A. Titik A ini berada di koordinat apa? Cara membaca koordinat adalah X, Y. Berarti lihat dulu sumbu X-nya. Dia A ini di sumbu X mana? 2. Oke, Bu, tarik bentar ya tripodnya biar lebih dekat. Nah, lihat sini. Sumbu A, titik A dia ada di X itu 2, Y-nya di 3. Berarti A ini adalah X, Y ya, 2,3. Selesai, udah. Gitu aja tuh koordinat kartesius. Yang penting kalian bisa membaca. Sekarang ibu punya titik sini deh. Ini ibu kasih titik bantu biar kalian bisa melihat. Ibu kasih titik nama B. Titik B ini ada di titik koordinat berapa? Lihat sumbu X-nya. Sumbu X-nya dia menunjukkan positif 3. Sumbu Y-nya dia menunjuk ke negatif 2. Berarti titik B itu ada di X-nya berapa? 3, Y-nya itu negatif 2. Berarti B itu ada di titik 3, negatif 2. Seperti itu. Sudah selesai. Nah, ada satu hal yang bisa bikin kalian terjebak. Ibu punya titik di sini. Ibu kasih nama titik C.
titik C ini berada di titik mana? Kata Bu Anggi, X, Y. X-nya, ini X yang tidur ya, set. Negatif 2, benar. Negatif 2, Y-nya berapa? Y-nya nggak ada. Nah, Y-nya nggak ada kan, dia nggak menuju ke sini. Sedangkan dia ada tepat di garis X. Berarti ini negatif 2,0. Y-nya dia 0 karena dia berada di titik X, di garis sumbu X. Negatif 2,0. Ada lagi. Misalnya ibu tulis di sini deh. Nih. Ibu kasih nama titik D. Oke, Bu mundurin dulu. D. Ini titik D ini ada di sumbu apa? Titik apa? D ini dia di sumbu Y. X-nya berapa? Nggak tahu kan? Berarti X-nya 0, Y-nya berapa? 4. Udah, selesai. Kalian kalau bisa ini, bab 2 kalian sudah berhasil. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya tentang posisi titik. Posisi titik itu ada 4. Namanya kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4. Oke, perhatikan. Kuadran 1 itu berada di X positif, Y positif. Di sini. Ya, ini namanya kuadran 1. Kuadran 2 ada di X negatif, Y positif. Ini kuadran 2. Kuadran 3 ada di X negatif, Y negatif. Ini adalah kuadran 3. Dan ini X positif, Y negatif. Ini namanya kuadran 4. Nah, sekarang ibu mau bertanya ke kalian. Ibu mau bertanya, titik B itu berada di mana? Kuadran 4. Kalau titik A di sini. Oh, kuadran 1. Titik C. Titik C di sini, Bu, di tengah-tengah. Nah, kalau ini kalian bisa kasih nama titik C berada di antara kuadran 2 dan kuadran 3. Karena titik C tepat berada di titik negatif 2,0. Udah, seperti itu aja. Ibu berharap ini kalian catat ya. Kalian gambar di buku kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nanti UTS ibu buat soal seperti ini. Oke, terus materi yang terakhir itu ada posisi titik terhadap titik asal. Kalian sudah bisa menentukan titik asal itu ya ini. A itu berapa titik asalnya? 2,3. Titik B 3,-2. Ingat, X, Y. Jadi X dulu dilihat baru Y. Ya, nggak boleh terbalik, haram hukumnya. Nah, kemudian di sini ada posisi titik terhadap titik tertentu. Oke. Ibu mau bertanya ke kalian. Ini ibu hapus dulu ya. Posisi titik tertentu itu gini. Berapa jarak titik B ke titik A? Jarak titik B ke titik A. Cara gampangnya adalah lihat titik B mana. B itu ada di 3,-2. Titik A itu ada di 2,3. Kalian fokus di sini ya, ini ibu kotain. Nah, yang kota ini aja kalian fokus. Berapa jaraknya? Jarak titik B ke titik A. Kalian lihat X-nya berapa? B itu X-nya 3. Ibu kasih log biar gampang. Kalau titik A X-nya itu 2. Berarti jarak titik B ke A adalah 3 kurang 2. Jarak
titik B ke titik A adalah 3 kurang 2, koma, Y-nya Ibu kasih persegi ya. Negatif 2 dikurangi 3. Berapa? 3 kurang 2, 1, negatif 5. Sudah selesai. Jadi jarak titik B ke titik A. Jadi jaraknya adalah 1 satuan dan negatif 5 satuan. 5 satuan ke bawah. Kalau negatif itu dia ke bawah. Kalau mau lihat dari gambar gampang. B ke A. Ini B ya di sini ya. X-nya berapa? Ini kan dari sini ke sini. 1. Benar. Ini silo ya. Oke. Kalau Y dia dari 3 sini kan ke negatif 2. 1, 2, 3, 4, 5. Dia ke bawah. Kalau ke bawah itu negatif. Berarti 5 satuan ke bawah. Negatif 5 satuan ke bawah. Jadi ada cara pakai pengurangan atau kalian mau hitung manual, hitung koordinatnya. Udah. Oh, ada satu lagi terakhir di buku sini, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalian karena SMP, garis itu ada 2, namanya garis sejajar dan garis berpotongan. Garis sejajar, oke Ibu hapus dulu ya. Oke, garis sejajar itu intinya ya sejajar. Misalnya ada sumbu, nah sejajar itu bisa gini. Intinya dia sejajar, sama panjangnya dan jajarnya sama bentuknya. Ya, kalau garis berpotongan, misalnya Ibu gini, sret sama gini deh. Nah, dia berpotongan antara garis 1 dengan garis 2 itu dia berpotongan. Sudah. Garis sejajar adalah garis yang apabila dipanjangkan sampai tak hingga, 2 garis tersebut tidak akan pernah bertemu. Jadi kalau udah nggak jodoh ya udah. Jadi garis sejajar itu dia tidak akan pernah ketemu. Dia pokoknya panjang aja. Tidak akan pernah ketemu. Mereka dia hanya satu lurus gini aja. Nah, kalau garis berpotongan adalah 2 garis yang apabila dipanjangkan akan bertemu di suatu titik tertentu. Ini ada garis, ini ada garis, ternyata dia ketemu di sini. Ini namanya garis berpotongan. Oke, selesai materi bab 2. Anak-anak Ibu berharap kalian kalau tidak ngerti itu WA Ibu. Dan Ibu jujur, Ibu kalau pagi sampai sore ada di sekolah, jadi mungkin Ibu akan balasnya malam hari. Dan insya Allah sebisa mungkin Ibu akan buat video lewat WA kalau kalian minta penjelasan. Ibu berharap kalian yang aktif bertanya, dan Ibu juga berdoa semoga corona ini cepat berakhir agar kita bisa tatap muka, kalian juga bisa mengerti pembelajaran matematika Ibu, ya. Ibu berharap tolong tanya sama Ibu kalau emang kalian nggak mengerti. Jangan tanya ke Brandly atau tanya ke Google, itu jangan, ya. Walaupun pada akhirnya jawabannya mungkin sama, tapi Ibu berharap kalian tanya aktif sama Ibu, ya. Jadikan Ibu sebagai teman kalian. Oke? Dah selesai materi koordinat kartesius.